Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku yang hebat. Kali ini anak-anak sudah naik ke kelas 6 ya. Harus lebih semangat lagi untuk mengikuti pembelajaran. Nah, sebelum pembelajaran dimulai, Ibu ada pantun nih anak-anak. Nah, pantunnya adalah ada sapi makan agar-agar. Yuk kita belajar. Nah, sebelum pembelajaran kita mulai, kita berdoa terlebih dahulu ya anak-anak. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sebelum pembelajaran dimulai, kita semangat terlebih dahulu ya anak-anak supaya lebih semangat lagi dalam mengikuti pembelajaran. Tepuk semangat, 1, 2, 3. Tepuk semangat. Semangat. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan belajar yang pertama tentang perkembangbiakan generatif dan yang kedua tentang negara-negara ASEAN. Nah, kita masuk ke materi yang pertama tentang perkembangbiakan generatif. Nah, Lala tahu tidak apa itu perkembangbiakan generatif? Tidak tahu, Bu. Teman-teman juga sudah tahu belum apa itu perkembangbiakan generatif? Yuk kita sama-sama simak pengertiannya. Nah, di sini Ibu akan menjelaskan apa itu perkembangbiakan generatif. Perkembangbiakan generatif adalah perkembangbiakan tumbuhan yang terjadi secara kawin yang melibatkan sel kelamin jantan dan sel kelamin betina. Di sini Ibu akan menampilkan bagian-bagian bunga sempurna. Nah, di samping ini ada gambar bagian-bagian bunga. Apa aja sih, Bu, bagian-bagian bunga itu? Yang pertama, ada mahkota bunga. Yang kedua, ada benang sari. Yang ketiga, ada kepala putih. Yang keempat, ada kepala sari. Yang kelima, ada tangkai putih. Yang keenam, ada kelopak. Yang ketujuh, ada bakal biji. Dan yang terakhir, ada dasar bunga. Proses perkembangbiakan secara generatif ini seperti apa sih, Bu? Nah, yang pertama yaitu proses terjadinya perkembangbiakan generatif ini diawali dengan dua proses. Yang pertama yaitu penyerbukan dan yang kedua yaitu pembuahan. Proses penyerbukan ini diawali dari jatuhnya serbuk sari ke kepala putih. Kemudian yang ketiga, setelah penyerbukan tumbuhlah bulu serbuk sari. Nah, bulu serbuk sari ini menuju ke bakal biji. Kemudian di ruang bakal biji ini terjadi pembuahan, yaitu peleburan dari serbuk sari atau sel kelamin jantan atau spermatozoid ke kepala putih atau sel kelamin betina atau sel telur. Nah, kemudian zigot ini berkembang menjadi lembaga. Lembaga ini kemudian akan berkembang menjadi bakal biji. Kemudian bakal biji ini berkembang menjadi biji dan ada bakal buah. Kemudian bakal buah berkembang menjadi daging buah. Hasil dari pembuahan ini adalah zigot. Nah, yang terakhir ini, lembaga yang berada di dalam biji merupakan calon dari tumbuhan baru. Anak-anak, tadi kita kan sudah belajar tentang perkembangbiakan generatif pada tumbuhan. Nah, di dalam Al-Quran juga telah dijelaskan mengenai perkembangbiakan pada tumbuhan. Nah, yuk kita sama-sama membaca Al-Quran mengenai perkembangbiakan pada tumbuhan. Nah, di dalam Al-Quran di surat Al-Hijr ayat 22 dijelaskan tentang perkembangbiakan pada tumbuhan. Nah, anak-anak, mari kita membaca surah Al-Hijr ayat 22 bersama-sama ya. 1,
Wa arsalna riyaha lawa'iha fa anzalna minas samaa'i ma'an fa asqaynakumuhu wa ma antum lahu bikhazinin. Shadaqallahul adzim. Nah, dari ayat yang telah Ibu bacakan tadi, kita baca artinya bersama-sama ya anak-anak. Artinya, dan kami telah meniupkan angin untuk mengawinkan tumbuh-tumbuhan, dan kami turunkan hujan dari langit, lalu kami beri minum kamu dengan air itu, dan bukanlah kamu yang menyimpannya. Nah anak-anak, dari perkembangbiakan yang kita pelajari tadi, perkembangbiakan itu ada manfaatnya loh. Salah satunya yaitu dari perkembangbiakan tumbuhan itu akan menghasilkan buah. Nah, buah itu ada beraneka ragam kan anak-anak? Pasti anak-anak juga suka makan buah-buahan. Tadi juga sudah belajar mengenai bagian-bagian dari bunga. Nah, salah satu contoh bunga adalah misalnya bunga sepatu. Bunga sepatu itu juga terdapat di negara tetangga loh, yaitu Malaysia. Di Malaysia, bunga sepatu merupakan bunga raya. Kemudian juga ada bunga kamboja. Bunga kamboja juga dapat kita temukan di Indonesia maupun di Laos. Jadi, di negara Indonesia dan negara tetangga juga memiliki beberapa kesamaan. Salah satunya tadi ada tumbuh-tumbuhan, misalnya bunga tadi, ada bunga sepatu, bunga kamboja. Juga kita di negara kita juga memiliki kesamaan tumbuh-tumbuhan dengan negara lain. Nah, kali ini kita juga akan belajar mengenai negara-negara ASEAN. Apa sih Ibu ASEAN itu? Nah, Ibu akan menjelaskan mengenai apa itu ASEAN. ASEAN adalah organisasi internasional yang beranggotakan negara-negara yang ada di kawasan Asia Tenggara. Nah, ASEAN ini didirikan oleh 5 negara. Yang pertama adalah Indonesia, yang kedua adalah Singapura, yang ketiga adalah Malaysia, yang keempat adalah Filipina, dan yang terakhir adalah Thailand. Nah, tadi kan kita sudah belajar mengenai perkembangbiakan tumbuhan. Kita sebagai manusia harus bersyukur karena Allah telah menciptakan tumbuhan untuk kita. Tumbuhan sangat bermanfaat untuk kita. Salah satunya, tumbuhan bisa menghasilkan buah-buahan maupun oksigen yang sangat bermanfaat bagi makhluk hidup. Kita sebagai manusia juga tidak boleh merusak alam, karena di alam ini juga terdapat tumbuh-tumbuhan dan makhluk hidup lainnya. Sehingga kita harus selalu menjaga dan melestarikan baik tumbuh-tumbuhan maupun hewan di sekitar kita. Kita juga harus menjaga pergaulan masyarakat ASEAN karena hal ini termasuk salah satu bentuk silaturahmi yang diajarkan oleh Rasulullah. Nah, Rasulullah mengajarkan kita untuk saling bertoleransi dan menjaga silaturahmi. Salah satunya menjaga pergaulan di masyarakat ASEAN. Nah, anak-anak, berikut tadi materi yang telah kita pelajari ya. Kemudian, anak-anak juga harus tetap semangat untuk mengikuti pembelajaran dan harus tetap menjaga protokol kesehatan, yaitu 5M. Kemudian kita akhiri pembelajaran kali ini dengan berdoa ya anak-anak. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, sekian dari Ibu. Banyak salah dan kurangnya Ibu mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.